Titrasi iodimetri vitamin C. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Analisis Kadar Vitamin C Mangga Gadung, Mangifera sp. Dan Mangga Gole, Mangifera indica L berdasarkan tingkat kematangan dengan menggunakan metode iodimetri. Nah, di sini merupakan jurnal Akademika Kimia yang mana jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, jadi pada jurnal ini dilakukan penetapan kadar vitamin C menggunakan titrasi iodimetri, yang mana eh, tahapannya itu disiapkan terlebih dahulu bahan, kemudian dilakukan pembuatan larutan iodin 0,1 N, kemudian pembuatan larutan amilum 1% yang digunakan sebagai indikator, dan setelah itu barulah dilakukan titrasi iodimetri. Setelah dilakukan titrasi, didapatkanlah kadar vitamin C di dalam buah mangga gadung dan juga mangga golek. Yang mana di sini sampel mangga yang digunakan itu ada mangga mengkal, matang, dan juga kelewat matang. Nah, pada mangga gadung mengkal itu didapatkan kadar vitamin C 83,66 mg per 100 gram. Nah, pada mangga matang itu didapatkan kadar vitamin C 101,8 mg per 100 gram. Dan pada mangga kelewat matang itu didapatkan kadar vitamin C 92,85 mg per 100 gram. Nah, kemudian pada mangga golek mengkal itu didapatkan kadar vitamin C 57,2 mg per 100 gram. Pada mangga matang itu 79,30 mg per 100 gram. Dan pada mangga kelewat matang didapatkan kadarnya 61,14 mg per 100 gram. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kadar vitamin C pada mangga gadung itu lebih tinggi daripada kadar vitamin C pada mangga golek. Dan juga dapat dilihat bahwa pada mangga yang sudah matang itu didapatkan kadar vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan mangga yang mengkal dan juga mangga yang sudah kelewat matang. Nah, pada pada penelitian ini vitamin C dilakukan vitamin C dianalisis menggunakan metode iodimetri, yang mana di sini eh, vitamin C atau asam askorbat itu akan askorbat pada buah mangga itu akan bereaksi dengan iodin atau iodin yang mana nanti akan menghasilkan asam dehidroaskorbat. Nah, yang mana di sini digunakan amilum sebagai indikator. Nah, setelah didapatkan dari kadar vitamin C dari buah mangga, di sini juga dijelaskan bahwa vitamin C ini memiliki beberapa manfaat atau fungsi, yaitu salah satunya sebagai antioksidan, kemudian juga bisa melindungi dan memiliki respon terhadap penyakit, dan juga merupakan salah satu vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita untuk itu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Nah, berkaitan dengan sistem imunitas, di sini saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Identifikasi Aktivitas Ekstrak Etanolik Buah Mangga pada Mencit Jantan sebagai Produk Imunoglobulin atau IgM. Nah, yang mana penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui eh, apakah adanya antibodi yang terbentuk di dalam tubuh mencit setelah dilakukan pemberian ekstrak etanol buah mangga. Yang mana antibodi ini itu berkaitan dengan sistem imunitas tubuh. Nah, jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah metode hemaglutinasi atau aglutinasi menggunakan sel darah merah oleh antibodi, yang mana digunakan sel darah merah domba. Nah, jadi dari hasil pengamatan titer aglutinasi itu menunjukkan adanya peningkatan aktivitas imunoglobulin M, yang mana itu eh, terlihat pada pemberian ekstrak etanol buah mangga dengan konsentrasi 6% dan 8%. Nah, jadi berdasarkan pengamatan
dari pengenceran dari serum darah merah serum darah merah mencit yang masih teraglutinasi sel darah merah domba 2% itu terlihat bahwa pemberian ekstrak etanol buah mangga itu memberikan efek terhadap peningkatan aktivitas imunoglobulin M. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol buah mangga ini itu dapat meningkatkan aktivitas imunoglobulin M pada mencit mencit jantan yang mana dengan konsentrasinya itu 6% dan 8%. Yang mana aktivitas imunoglobulin ini itu berkaitan dengan sistem imunitas tubuh.